Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi dengan Ibu di materi pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada malaikat. Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 2. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah satu, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan dalilnya. 2. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian makhluk gaib. 3. Peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan malaikat, jin, dan manusia. 5. Peserta didik dapat menunjukkan perbedaan antara jin, iblis, dan setan. 6. Peserta didik dapat mengklasifikasikan makhluk gaib sesuai dengan sifat-sifatnya. 7. Peserta didik dapat menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Pertanyaan pemantik. Adakah kesamaan sifat-sifat malaikat dengan manusia? Ada tidak ya? Oke, mari kita bahas. A. Pengertian iman kepada malaikat. Iman secara bahasa mempunyai arti percaya atau yakin. Iman kepada malaikat berarti percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib, yaitu makhluk yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Perintah beriman kepada malaikat dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخر واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. B. 10 nama malaikat beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Nama lain malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus atau ruh yang suci, Ruhul Amin, ruh yang dapat dipercaya, dan Namus. 2. Malaikat Mikail. Tugasnya mengatur urusan rizki dan memberi rizki kepada makhluk Allah dan mengatur alam semesta. 3. Malaikat Israfil. Tugasnya meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Israfil juga merupakan malaikat pertama yang dibangkitkan pada hari kiamat. 4. Malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya.
Malaikat ini akan mencatat serta menghapus nama manusia saat lahir dan mati. Kemudian, malaikat munkar. Tugasnya menanyakan manusia di alam barzah atau alam kubur, yaitu pada saat manusia dikuburkan. Selanjutnya, malaikat nakir. Tugasnya bersama dengan malaikat munkar menanyai manusia di alam kubur. Kemudian malaikat rokib. Tugasnya mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Contohnya, jika manusia melakukan ibadah sholat, maka akan dicatat amalnya oleh malaikat rokib. Kemudian malaikat atid. Tugasnya mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Malaikat atid biasanya dikaitkan bersama malaikat rokib. Kemudian malaikat malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada penghuni neraka. Yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. C. Sifat-sifat malaikat. 1. Selalu taat dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak berjenis kelamin, tidak laki-laki atau perempuan. 3. Tidak butuh makan, minum, dan tidur. 4. Tidak mempunyai nafsu. 5. Selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Dapat menjelma berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. 7. Selalu benar dan tidak pernah bohong. 8. Selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. 9. Tidak beranak, berayah, beribu karena malaikat tidak menikah. 10. Selalu disiplin, yaitu mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. D. Perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. A. Malaikat. Asal kejadian. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Sifat-sifatnya. 1. Selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Tidak memiliki hawa nafsu. 3. Selalu bertasbih. 4. Tidak sombong. Tujuan penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. D. Manusia. Asal kejadian. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Sifat-sifatnya. 1. Memiliki hawa nafsu dan akal. 2. Mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. 3. Bagi yang tidak mampu menjaga imannya bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. C. Jin, iblis, dan setan. Asal kejadian. Diciptakan dari api. Sifat-sifatnya. 1. Diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir, taat atau membangkang. 2. Bersifat sombong, ingkar, menentang, durhaka, dan senantiasa menyesatkan manusia. Tujuan penciptaan. Jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka durhaka dan sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi makhluk yang terkutuk.
Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.